Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain tentang masalah fikih rumah tangga. Dan kita di pembahasan tentang masalah hukuk zauj wajib ala zaujah. Haknya suami yang wajib bagi istrinya, atau apa yang harus dilakukan atau apa yang wajib dilakukan oleh istri, dan itu merupakan haknya suami. Ya. Dikatakan yang sebelumnya merupakan haknya suami yang wajib dilakukan oleh istri adalah wa tarkul khiyana lahu inda ghibatihi fi firasyihi wa malihi. Tidak melakukan pengkhianatan. Ya, tidak amanat dalam artian tidak melakukan pengkhianatan di ketika tidak adanya atau tidak hadirnya sang suami. Fi firasyihi wa malihi, di harga dirinya dan juga di hartanya. Jadi jaga amanat, ya, istri itu menjaga amanat suami, baik hadirnya suami ataupun ketika tidak hadirnya suami. Nah, kemudian wa ikram ahli wa agaribihi wa ru'yatil galil minhu. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi menghormati keluarga suami juga termasuk. Nah ini kan viral sing masalah, mesti ditanyakan, itu sering ditanyakan. Mana yang diutamakan antara ibu atau istri? Ya, mesti ditanyakan sing takok ngoten niku. Yang diutamakan siapa? Apakah istri ataukah ibu? Maka jawabannya adalah dalam hal apa? Kalau dalam hal nafkah, sekali lagi, dan ini sering kita bahas sih sebetulnya, tapi pertanyaan itu ada terus. Dalam hal nafkah, maka wajib mengutamakan istrinya. Baru kemudian menafkahi yang lain. Nah, ibunya, bapaknya, atau saudara-saudaranya. Kenapa? Karena istri ini sebetulnya adalah orang lain yang dihalalkan dengan akad perjanjian. Ya, karena halal dengan akad tersebut menjadi terikat. Akad itu kan jadi mengikat. Maka itu tanggung jawablah si suami tersebut kepada istri, karena dia yang tadinya orang lain diikat dengan pernikahan. Kalau nasab, secara nasab, ya kan sudah memang dari lahir, karena garis keturunan, ya kan. Nah, untuk masalah penghormatan, menghormati atau apa segala macam, ya memang orang tua yang diutamakan. Orang tua yang diutamakan. Kalau sang istri bagaimana? Mengutamakan suami atau ke orang tuanya? Kalau masalah ketaatan mengutamakan suami. Mengutamakan suami kalau masalah ketaatan. Misalkan ibunya atau bapaknya menyuruh untuk melakukan perbuatan, misalkan kok nang pasar, ambil ibu tapi suaminya mengatakan, ojo metu, yang dituruti adalah suami. Ya, yang dituruti adalah suami. Cuman kalau masalah hal yang seperti ini coba dibicarakan baik-baik supaya tidak menimbulkan fitnah. Akhirnya kayak ngadu domba antara bojo ambek mertua kan kata akhirnya kan. Akhirnya kayak sinetron-sinetron. Kemudian wa alla tamna nafsaha wa in kanat ada dhahril qatab. Dan istri itu haram hukumnya kalau dia menolak ajakan suami melakukan hubungan. Bahkan dikatakan wa in kanat ala dhahri qatab, walaupun di atas
Kotab ini apa? Tandu atau haudaj. Tandu yang di atasnya unta nih, Bung. Ya. Intinya walaupun di atas kendaraan kalau memungkinkan dalam hal itu ya maksudnya. Intinya dimanapun. Ya, dimanapun dengan kondisi apapun. Dan ketika si istri sudah menerima mahar, maka dia tidak boleh untuk menolak ajakan suami. Selama tidak dalam keadaan udzur. Kalau dalam keadaan udzur, ya mau terangsal, wajib menolak. Udzur dalam arti haid atau nifas. Atau puasa wajib. Ya, puasa wajib seperti Ramadan, maka wajib nolak. Nah, wajib menolak kalau seperti itu. Atau ketika dalam keadaan haji, ya, dalam keadaan muhrim, itu juga wajib nolak. Ya. Nah, selain daripada yang udzur syar'i tersebut, mboten asal nolak. Kecuali kalau misalkan ada seorang menikah nih, setelah akad nikah maharnya belum dikasih, dan belum melakukan hubungan dan mahar belum dikasih, maka si istri berhak untuk menolak ajakan, walaupun tanpa udzur. Karena maharnya diutangi. Kecuali istri merelakan, terus gak apa-apa diutangi. Gak apa-apa masuk gurung dibayar maharnya, tapi tetap utang loh mahar itu. Jadi mahar itu kalau misalkan kita sudah ucapkan di akad, itu menjadi haknya istri. Dan kalau kita belum berikan, maka menjadi hutang kepada istri. Dan kalau sudah kita berikan mahar itu, maka suami tidak boleh cawe-cawe, dalam arti itu bukan haknya suami. Kalau ditanya, terus gimana tuh uang mahar diapain? No? Ya terserah istri, karena milik istri. Ya, milik istri kan. Maka itu jok larang-larang maharnya. DDI. Tapi badani seumur hidup. Nah kemudian, ya, jadi kalau misalkan dia dalam keadaan udzur, maka berhak menolak. Walaupun haidnya mandek misalnya. Sudah berhenti dari haid, ya, sudah berhenti dari haid, tapi belum mandi wajib. Mazhab Syafi'i haram tetap. Dan wajib nolak si istri tersebut untuk melakukan hubungan. Haram, hukumnya haram. Dan wajib menolak. Kecuali setelah mandi. Nah kalau sudah mandi ya sudah. Dalam keadaan suci kemudian mandi maka halal sudah kan. Tapi kalau belum mandi walaupun sudah suci maka haram. Masih seperti dalam keadaan haid berhubungannya. Kemudian dikatakan ada riwayat dari Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sana Abdullah bin Abbas mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi bersabda, "Lau anna imra'ata ja'alat lailaha qiyaman wa naharaha siyaman wa da'aha zawjaha ila firashihi wa ta'akhkharat anhu sa'atan wahidatan ja'at yaumal qiyamah tushabu bisalasil wal aghlal ma'as syayatin ila asfalis safilin." Andai kata ada seorang wanita yang dia menjadikan malamnya qiyam dalam arti ibadah, tahajud, qiyamul lail, ibadah pokoknya, wa naharaha siyaman, siangnya poso, luar biasa ini. Nah, siang harinya puasa, malamnya ibadah, qiyamul lail, tahajud. Ibaratnya si perempuan ini sholihah lah. Perempuan ini sholihah, ibadahnya luar biasa. Kemudian wada'aha zaujuha. Dan suaminya memanggil, ya, suaminya mengendaki atau memanggil ila firashihi, ke kasurnya kalau bahasanya dalam arti berhubungan ini. Wa ta'akhkharat anhu sa'atan. Tapi menundanya si istri tersebut untuk memenuhi panggilan suami sa'atan. Sa'atan ini bisa diartikan 1 jam, bisa diartikan beberapa saat gitu. Atau kurang dari 1 jam. Ja'at yaumal qiyamah, maka ketika hari kiamat, ya, kalau di sini dikatakan sa'atan wahidatan, 1 jam. Tapi bisa juga sa'atan ini bisa berarti makna yang lain dalam arti waktu juga. Anggaplah 1 jam yang di sini ya, sa'a wahidah.
Ja'at yaumal qiyamah, maka datanglah si istri itu di hari kiamat, tushabu, diseret, bisalasili, dengan rantai wal aghlal, dengan belenggu rantai, ma'asyayatin ila asfalis safilin, bersama dengan setan di asfalis safilin, tempat paling bawah di neraka safilin. Ya. Jadi walaupun ibadahnya mempeng wedok, tapi durhaka sama suami. Durhaka sama suaminya dan suaminya tidak ridho. Suaminya tidak ridho. Kecuali kalau misalkan suaminya ridho dan suaminya sabar, si perempuan ini mungkin apa ya? Ngeyelan atau apa loh? Ngeyel atau gimana begitu kan? Dan suaminya sabar menghadapi istrinya seperti itu, dia sabar. Ya maka tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada masalah, tetap aja si istri tersebut dapat mudorotnya, tapi dia tidak sampai masuk neraka karena itu, tapi dia akan mendapatkan mudorot dari perbuatan tidak baiknya seil akhlaknya tadi kan pastinya. Tapi kalau suaminya tidak ridho, ya suaminya tidak ridho, diceluk gak ngereken, dipanggil gak nyaut, ya, dijak ngomong melengos. Apa maneh biasanya? Hah? Biasanya ya apa? Dicekal pundake di apa? Di apa? Berontak begitu ya. Cekal loh. Cekal. Bagaimana kalau seperti itu? Kalau suaminya sabar dan ridho ya wis. Dan suaminya dapat pahala, masya Allah kan. Tapi si istri akhirnya tidak enak hidupnya. Tapi kalau misalkan suaminya gak ridho, nah ini suaminya tidak ridho, padahal suaminya sudah memenuhi haknya si istri. Dalam arti suami sudah memenuhi kewajibannya untuk istrinya, hak-haknya istri dipenuhi. Tapi si suami haknya tidak dipenuhi oleh sang istri tersebut dan suaminya tidak ridho, ya naudzubillah. Keluar rumah tanpa izin, keluar rumah tanpa ngomong langsung meta-metu kayak ngoten niku, ya sudah. Dilaknat sama Allah, dilaknat sama malaikat. Walaupun sergap ngaji, walaupun ibadahnya luar biasa, walaupun suaminya zalim, walaupun suaminya zalim. Siti Asiyah itu istri dari Fir'aun, gak cuman zalim kalau Fir'aun ini ya, wis zalim mengaku Tuhan mana? Ya, zalimnya itu sampai mengaku Tuhan, sampai dia mengintimidasi siapa Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi istrinya sabar. Istrinya sabar dan min ahlil jannah. Dari penduduk surga istrinya tersebut. Walaupun dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa istrinya Fir'aun ini ketika Fir'aun menghendaki, maka Allah memberikan jin yang serupa dengan istrinya untuk kumpul dengan Fir'aun. Jadi tetap suci si Asiyah ini sampai wafat. Dijaga oleh Allah karena solehahnya. Nah kemudian dikatakan wa yustahabul jami' an yabda bismillah ta'ala wa yaqra' qul huwallahu ahad, ini Pak anunya, tapi secara umum aja. Dan sunnah untuk membaca doa ketika melakukan hubungan suami istri. Dikatakan lau anna, kata hadis Nabi Muhammad SAW, lau anna ahadakum idza ata ahlahu, kalau seseorang di antara kalian melakukan hubungan dengan istrinya, qala, dan mengatakan doa ini, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya. Maka fa in kana bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan. Kalau dia punya anak dari hasil hubungan tersebut, maka akan dijaga dari godaan syaitan. Karena naudzubillah, di dalam kitab Sulam Taufik, ya, di dalam kitab Is'atur Rafiq, syarahnya Sulam Taufik, di situ diceritakan bahwa ketika seseorang tidak membaca bismillah ketika melakukan atau baca doa kepada Allah dengan doa yang diriwayatkan sama Nabi ini, Allahumma jannibni syaitan dan seterusnya,
maka setan itu akan ikut campur. Akan ikut campur dan menjadikan ketidakberkahan kalau itu punya anak akhirnya dari hasil hubungan tersebut. Karena apa yang kita lakukan ini, ya, apa yang kita lakukan ini, apa yang kita lakukan, kemudian kita melakukan hubungan suami istri dan jadi anak, akan terpengaruh dengan sifat anak itu. Ada di dalam kitab Jawahirut Tauhid di dalam syarahnya, Jawahirut Tauhid Syekh Muhammad Al-Jurdani, diceritakan di situ ada seorang arif, masya Allah orang soleh, arif tawadhu, rendah hati, terkenal, rendah hatinya itu terkenal. Rendah hati, masya Allah orangnya. Nah, suatu ketika orang-orang ini kepingin ziarah, kepingin silaturahmi, ayo silaturahmi kepada fulan yuk. Fulan itu terkenal dengan orang yang soleh dan tawadhu, rendah hati. Ayo ke sana yuk. Nah, sampai ke rumahnya, keluar dari rumah tersebut seorang pemuda tampan, tapi sombong. Nek bahasa Malangi mekitik. Ya, bahasa Arema itu mekitik ki arek iki. Sombong terus ditanyain assalamualaikum, jawabnya cuma ngelengos tok. Sombong, ketok sombongnya luar biasa. Kaget dong, sopo iki? Sombong luar biasa. Tak lama keluarlah si orang soleh tadi dengan tawaduknya, rendah hatinya, menghormat tamunya. Masya Allah sampai luar biasa, sampai kagum. Tamu-tamu ini kagum dengan kerendahan hati Sohibul Bait. Tawaduk, Masya Allah. Nah kemudian tanya salah satu di antara mereka, maaf kalau bahasa kita ya, maaf tadi saya lihat ada seorang pemuda keluar dari sini dengan ciri begini-begini, itu siapa ya? Itu anak saya. Oh, kaget. Bapaknya tawaduknya luar biasa, bapaknya rendah hatinya luar biasa, lah kok anaknya kok mekitik ngono. Loh kok bisa begitu, kok beda sama antum? Nangis bapak ini tadi. Ada cerita, suatu ketika ada tetangga saya ini yang dia kerja di tempat sultan, raja, penguasa pada waktu itu. Nah ketika pulang, dia itu diberi makanan oleh sang raja, dan ketika pulang saya diberi makan tersebut dan saya tanpa bertanya saya makan. Saya tidak tahu kalau itu dari sultan, saya makan. Tidak berapa lama mungkin jadi tenaga begitu ya makanan tersebut, akhirnya dia punya hasrat kepada istrinya dan kumpullah sama istrinya. Dari hasil kumpul ini lahirlah anak itu. Bayangin, dari hasil kumpul ini lahirlah anak tersebut. Nah, jadi pengaruh. Karena setan itu akan melakukan apapun yang kita lakukan tanpa kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Juga berpengaruh dengan makanan dan minuman yang kita terima, itu akan menjadi masalah ketika kita melakukan hubungan dan jadi anak. Ada seorang, diceritakan ada seseorang pemuda. Yang pemuda ini, dia duduk di tepi sungai, tidak lama ada apel, buah apel yang hanyut. Diambil, dimakan. Sampai selesai dimakan baru ingat, tuh apel ini kan tidak mungkin tumbuh sendiri dalam hutan. Apel pasti ada yang nanam. Nah, tadi makan apelnya orang nih, ya Allah astagfirullah gimana nih? Apel satu nih, bingung dia nih, haknya orang ini. Akhirnya ditelusuri sungai itu. Sampai dia menemukan sebuah kebun apel di tepi sungai dan dia perhatikan ada yang menjorok ke sungai tersebut pohonnya dan buah-buahnya ada di atas sungai dan ini dipastikan pasti dari sini. Dia cari pemiliknya ketemu, ya fulan saya minta ridhonya. Saya minta ridhonya, saya minta maafnya, saya minta ridhonya, saya tadi itu makan apelnya jenengan. Gimana ceritanya? Diceritakan, nah, saya tadi duduk di sungai, lihat ada apel, kemudian saya makan dan saya ingat bahwa apel ini punyanya orang dan saya makan sudah terkandung makan. Gimana nih? Saya minta halalnya. Si orang tadi yang punya apel ini mengatakan begini, ya sudah, saya halalkan dengan 3 syarat. Yang pertama, kamu kerja di sini 1 tahun. 1 tahun. Seapel lagi.
1 tahun. Yang kedua, setahun tersebut kamu tidak dibayar. Romusa ya, kerja rodi. Yang ketiga, setelah selesai, kamu harus menikahi putriku yang buta, tuli, lumpuh. Buta, tuli, bisu, lumpuh. Terus lengkap ya? Buta, tuli, bisu, lumpuh. Putriku satu-satunya. Maka aku halalkan apel tersebut. Bayangkan, demi 1 buah apel. Karena saking kepinginnya halal, apel yang sudah kadung masuk ini saking kepinginnya halal, dia menerima, ya saya terima. Baik, saya terima. Akhirnya kerjalah dia setahun, tanpa dibayar lagi. Kalau kita kira-kira gimana? Kak, sudi ya. Apel si cipiro sih regane. Tapi demi halal dan dapat ridho dari pemiliknya tersebut, dia mau bekerja itu dalam setahun itu. Setelah selesai setahun, nah sekarang gimana? Sudah setahun kan? Ya. 2 syarat sudah kamu lakukan, syarat yang terakhir. Kamu harus menikahi putri saya yang buta, tuli, bisu, lumpuh. Anak saya satu-satunya. Demi halalnya sekali lagi, ya saya terima. Gurung delok wedoke niki. Ya. Yang penting halal, yang penting ridho. Terjadilah akad. Setelah akad sudah kamu masuk ke kamar temui istri kamu. Dia masuk ke kamar, dia mengucapkan salam. Assalamualaikum, kamar manten. Assalamualaikum. Ada suara lembut. Waalaikumsalam. Kemudian dia lihat seorang wanita yang duduk di atas ranjang, berdiri dan melangkah menuju dia dengan tersenyum dan memandang wajah, memandang laki ini. Kaget si laki ini, langsung ditutup. Langsung ditutup. Didelok wanita ini cantik luar biasa, cantik dan normal. Karena kan menjawab salam berarti kan tidak bisu. Dan mendengar, tidak tuli kan dengan ucapan salam. Dan bisa berdiri berarti tidak lumpuh. Dan bisa melihat karena dia langsung menuju si orang tersebut dengan matanya yang tersenyum juga. Dengan wajah ceria, dengan cantiknya luar biasa. Ditutup. Balik nomor tuanya. Pak, saya salah kamar. Kalau kita kan kesempatan toh. Iya kan? Kita kesempatan ini. Daripada bisu tuli dan sebagainya tadi ya. Ini kesempatan ini. Pura-pura gak ruwes. Tapi ya karena orang Masya Allah kan, apel aja dipikiri, Pak saya salah kamar. Loh kenapa salah kamar? Ya saya salah kamar. Kenapa kamu bilang begitu? Karena orang yang di kamar tersebut tidak seperti yang Bapak cerita. Tidak lumpuh, tidak bisu, tidak tuli, tidak buta. Berarti itu bukan istri saya. Nah itu anakku satu-satunya, yaitu istrimu. Loh tapi dia kok tidak buta? Dia bisa melihat saya. Dan dia tidak lumpuh karena dia melangkah mendekati saya. Dia tidak bisu karena mengucapkan salam, menjawab salam saya. Dan dia tidak tuli karena mendengarkan salam saya. Itu betul anakku. Itu betul anakku karena dia anak satu-satunya. Saya katakan anak saya itu buta karena seumur hidupnya saya jaga tidak melihat hal yang diharamkan. Saya bilang anak saya tuli karena seumur hidupnya tidak pernah mendengarkan apapun yang diharamkan. Riba, musik yang diharamkan, karena ada musik yang halal, ada musik haram kan. Saya katakan dia bisu karena tidak pernah mengucapkan kata-kata yang diharamkan. Jaga betul dari kecil. Dan saya katakan lumpuh karena dia tidak pernah keluar keluyuran-keluyuran di tempat-tempat yang tidak manfaat dan yang diharamkan juga. Jadi dijaga betul si anak ini mulai kecil. Itulah istri kamu. Sampai akhirnya ternyata wanita tersebut hafizah, wis sholihah kayak begitu ya, hafizah lagi, hafal Quran. Sampai sungkan si pria ini untuk mendekati si istrinya tadi. Padahal sudah halal, tapi sungkan. Akhirnya terjadilah kehamilan. Setelah sekian lama hamil si wanita tersebut dan lahirlah anak yang dalam banyak riwayat, anak dalam sejarah maksudnya,
anak inilah yang dinamakan Ahmad dan dikenal dengan Imam Ahmad bin Hambal. Menjadi seorang mujaddid, ahli mazhab, imam mazhab, alim, wara', sufi, tasawuf dan luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal lahir dari wanita yang luar biasa dan ayah yang luar biasa, yang menjaga betul dari haram, menjaga betul dari hal-hal yang subhat aja tidak mau, apalagi haram. Ya subhat aja tidak mau, apalagi haram. Masya Allah. Abahnya Imam Ghazali itu begitu juga. Abahnya Imam Ghazali ini, ya, kan namanya Muhammad bin Muhammad. Nah, Muhammad bin Muhammad, jadi 3 kali Muhammad ya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nah, abahnya Imam Ghazali adalah Muhammad namanya. Nah, Muhammad ini punya anak Ahmad dan Imam Ghazali, Muhammad. Jadi adik kakak, Ahmad dan Muhammad. Yang kakaknya kalau tidak salah Imam Ghazali itu. Adiknya alim juga. Cuma lebih terkenalan Imam Ghazalinya. Si orang tuanya itu suka dengan majelis ilmu. Suka hadir di majelis-majelis ilmu, suka hadir di majelis-majelis. Walhasil senang dengan ilmu dan senang dengan kajian-kajian ilmu, senang dengan majelis. Pokoknya senang kayak gitu tuh. Dan selalu menjaga kehalalan apa yang diberikan kepada anak istrinya. Tidak diberi makan kecuali hasil tanamnya sendiri, di tanahnya sendiri. Jadi waroknya luar biasa. Zaman sekarang sekarang kayak gitu. Katanya ada di daerah mana begitu, di daerah pelosok ada seorang ulama, seorang kiai yang tidak mau makan kecuali dari hasil tanamnya sendiri dan tidak minum kecuali dari air hujan. Katanya sih, Ana pernah dengar itu katanya, tapi wallahu a'lam. Jadi betul-betul dijaga kehalalan apapun yang diberikan kepada anak dan istrinya. Maka lahirlah Imam Ghazali, seorang yang sangat jenius. Karena Imam Ghazali ini ketika dia mempelajari atau mengkaji suatu ilmu menjadi ahlinya. Mempelajari fikih menjadi ahli fikih, mempelajari tasawuf menjadi ahli tasawuf. Apapun yang dipelajari oleh Imam Ghazali, kalau kita lihat kitab-kitab karangan Imam Ghazali, kita akan luar biasa. Terakhir karangan kitabnya ketika beliau ngarang itu di sebuah menara di Damaskus di Syam ya. Di Damaskus di satu menara, beliau ngarang kitab Ihya Ulumuddin yang dipakai insya Allah sampai kiamat. Kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang luar biasa, panduan tasawuf bagi ulama-ulama dan ahli tasawuf sedunia. Kepada orang tuanya bukan ulama, berkat menjaga betul apa yang diberikan kepada anak dan istrinya, menjaga kehalalan maksudnya. Ya, jadi penting sekali kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita, kepada istri kita, sesuatu yang benar-benar diridhoi oleh Allah, yaitu halal. Ya, supaya menjadikan mereka juga menjadi orang yang Masya Allah, menjadi orang yang luar biasa. Jadi di samping kita doa ketika melakukan hubungan, juga keseharian kita berikhtiar untuk tidak memberikan yang subhat, apalagi haram kepada anak dan istri kita. Supaya ya terbentuklah nanti jiwa-jiwa yang lain, yang lemah lembut, yang bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.